Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Zaini di Kampus Digital Tulungagung. Oke, pada video kali ini kita akan mulai belajar yaitu Adobe Photoshop ya. Jadi teman-teman yang masih belum bisa Photoshop silahkan ikuti video ini sampai akhir ya. Jadi akan saya jelaskan bertahap mulai dari pertemuan 1, materi 1 hingga materi 7 ya. Jadi ini adalah level 1. Jadi dasar-dasarnya silahkan teman-teman simak sampai habis. Oke, yang pertama di pertemuan pertama kali ini adalah materi yang akan kita pelajari ya, mulai dari mengenal tampilan Photoshop hingga ekspor ya, simpan lalu ekspor. Oke, untuk tampilan Photoshop ya, teman-teman silahkan buka Adobe Photoshop ya. Yang saya pakai ini adalah Adobe Photoshop CC 2015 ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Pada bagian atas ini ada menu-menu ya, menu-menu ini file hingga help, lalu bagian bawahnya adalah juga menu. Ini menu ini akan berubah sesuai dengan ini ya, objek atau layer yang akan kita klik nanti. Lalu pada bagian kiri ini adalah tool atau alat-alatnya, ada banyak. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Jadi tidak semuanya sekaligus tidak, tapi satu persatu setiap materi satu seperti itu. Jadi biar teman-teman bisa menguasai. Lalu pada bagian tengah ini adalah nanti tempat untuk ini ya, untuk layar kerja atau dokumen, nanti tempatnya di tengah ini. Lalu pada bagian kanan ini ada color, ada sweetness, ini adalah warna ya, pilih warna. Ini ada library, adjustment, style ya. Ini nanti kita pelajari sambil jalan ya. Lalu yang paling penting ini adalah layar ya. Pada bagian kanan ini color, sweetness, sama layar. Yang lain teman-teman abaikan dulu ya. Karena kalau dipelajari semuanya sekaligus pasti akan membingungkan ya. Karena tampilannya baru seperti ini ya. Jadi teman-teman perhatikan sweetness sama layar. Layar ini adalah tempat untuk menaruh setiap objek ya. Jadi sedikit berbeda sama CorelDRAW. Kalau di Photoshop itu kita lebih sering ngeklik layarnya. Oke, nanti kita bahas tuntas ya mengenai layar. Oke, selanjutnya setelah mengenal tampilannya kurang lebih seperti ini ya, kita akan membuat dokumen baru ya. Untuk membuat dokumen seperti biasanya, file lalu pilih new ya. Nah, ini adalah tampilan new dokumen. Lalu ini namanya akan isi latihan 1. Ini adalah ukurannya ya, dokumen tipe ini menyesuaikan ya. Untuk awal-awal abaikan saja dulu, pilih langsung yang ini. Ini adalah lebarnya, ini adalah tingginya, ini resolusi. Misalkan ini satuannya mau buat A4, misalkan sentimeter, berarti ukuran A4 itu kan 21 kali 29,7. Nah, ini ukuran A4. Untuk resolusinya 300, lalu RGB color ya. Ini biarkan saja. Ini ya, 8 bit jangan dirubah. Jadi untuk tampilan awal atau dokumennya itu pilih yang seperti ini. Ya, ini yang ini abaikan, yang penting ininya. Oke, kalau sudah klik OK. Dan muncullah tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan dokumen, new dokumen di Adobe Photoshop. Oke, selanjutnya kita coba tool yang sering dipakai ya. Untuk awal-awal ada 3 tool dulu yang kita pakai. Yang pertama adalah Move Tool. Nah, Move Tool ini
sama seperti pick tool ya untuk memilih objek. Oke, letaknya di mana? Yaitu adalah yang paling atas ini ya, move tool. Oke, klik move tool ya, ini tidak ada objeknya. Lalu setting, untuk awal-awal perlu disetting ya move toolnya. Pastikan auto select sama show transform controlnya ini di checklist ya. Nah, ini fungsinya untuk biar seperti di Corel Draw, jadi sekali klik ya gitu ya. Nah, kalau enggak gitu nanti misalkan auto selectnya tidak aktif, untuk memilih objek itu harus pilih layar di sini ya. Semakin banyak gambar di sini maka layarnya akan semakin panjang, semakin banyak. Oke, itu ya untuk tool move tool ya. Selanjutnya text tool. Text tool ini fungsinya untuk membuat teks ya. Klik ini. Tool, setelah itu klik di sini lalu tulis. Misalkan nah, ini ya, untuk merubah warnanya ada di sini. Ini bagian atas, ini jenis fontnya. Mau pakai font apa? Misalkan. Lalu ini ukurannya. Misalkan seperti ini. Rata tengah, rata kiri ini diatur di sini. Ini untuk warnanya, misalkan warna hitam. Oke. Lalu setelah itu ketik misalkan belajar Photoshop seperti ini. Klik. Betul, lalu kita geser. Oke, seperti ini ya. Ini tadi auto selectnya kan ini. Misalkan kalau tidak ada sutra kan terus cuma seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita beri ya fungsinya untuk biar mudah memperbesar, memperkecil. Ya. Oke, selanjutnya setelah text tool ya. Text tool yaitu adalah Find Bucket tool. Yang Find Bucket tool ini ya. Awalnya mungkin gradien ya. Awalnya gradien. Klik kanan ya. Bedanya sama Corel. Kalau Corel kan yang diklik segitiga kecilnya. Kalau yang ini klik kanan atau klik kiri, tahan beberapa detik. 1, 2 detik ya. Klik tahan 2 detik. Nah, lalu pilih ini. Di sini yang saya kenalkan dulu adalah Find Bucket, bukan gradient ya. Find Bucket tool. Nah, ini kalau awalnya itu gradient tool. Ya, teman-teman cek ini ya. Simbolnya setelah T 1 2 3 4 ya. Ini gradient tool ya. Pilih yang Find Bucket. Find Bucket ini cat tumpah ya. Ini fungsinya untuk memberi warna. Nah, di sini kalau memberi warna atau mengedit khusus yang ini ya, memberi warna, pilih layer dulu, layer background. Nah, setelah itu pilih warna. Oke, berubah warna. Ya, jangan salah layer ya. Kalau saya layer nanti yang rusak jadi ini. Ini nanti tidak jadi format tag. Jadi ini kan ada tombol silang ya, atau ini maksudnya tidak digunakan di sini. Pilih yang background. Oke, seperti ini. Pilih warna di bagian color atau sweetness ya. Lalu rubah seperti ini. Yaitu fungsi dari Find Bucket. Selanjutnya ada yaitu namanya shape atau bangun datar. Dalam Photoshop itu ada juga untuk menambahkan bangun datar seperti di Corel, tetapi nanti tidak sekompleks di Corel. Di sini hanya ibaratnya hanya bisa menambahkan itu ya. Tapi untuk yang editing lainnya enggak sama seperti di Corel. Oke, untuk menampilkan shape ya, teman-teman perlu ke sini ya, menu tool. Ini tool ya, toolbox-nya. Pilih yang ini, yang awalnya mungkin rectangle ini ya. Atasnya tangan, namanya ini rectangle tool ya. Rectangle tool. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini. Nah, ini misalkan kita pilih rectangle tool. Ini warnanya pada bagian atas, ini diatur warnanya, misalkan saya pilih warna kuning. Stroke ini adalah garis tepinya. Ini ketebalan garis tepi. Ini bentuk dari garis tepinya.
Ya, itu saya klik di sini. Nah, jadilah seperti ini. Jangan lupa entah di Corel ataupun di Photoshop setelah membuat objek, klik Pick Tool atau Move Tool. Oke, jadi seperti ini. Rounded ini buat ya. Oke, sama ya. Nah, khusus yang bagian sini ini kan ada muncul yang namanya properties ya. Ini tadi ketika kita gambar langsung ada propertiesnya. Ini untuk pengatur ini ya. Nah, oke. Oke, saya tekan. Oke, seperti ini ya. Ini warnanya. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngedit untuk awal-awal kalian bisa ini. Misalkan mau ngedit ini ya. Kalian langsung klik saja layarnya ini. Mau ngedit teks. Klik ini, lalu pilih text tool, lalu klik, harus berada di antara ini, jangan di luar. Kalau di luar nanti akan bentuk tulisan baru, harus berada tepat di antara ini. Saya akan ini klik, geser Photoshop level 1. Oke, seperti ini ya. Oke, ini sudah. Ini lalu kalian bisa buat ya. Sama seperti kalau di sini misalkan ingin buat ini lingkaran bulat, itu harus sambil menekan tombol shift. Nah, kalau tanpa menekan tombol shift jadinya seperti ini. Oke, ini bisa lihat di sini. Oke, itu ya. Lalu ada juga yang polygon dan custom shape. Untuk polygon ya, polygon. Nah, ini polygon. Saya singkirkan dulu ini polygon. Nah, ini shape-nya. Oke, khusus yang polygon seperti ini ya. Oke, kalau yang lain ada editannya seperti ini, tapi yang polygon sedikit berbeda. Oke, tapi apa ya, nggak masalah ya. Selanjutnya yaitu adalah custom shape tool ya. Custom shape tool ini shape-shape yang sudah disediakan di Photoshop ya. Custom shape tool, lalu lihat pada bagian atas di sini. Nah, ini ada banyak ya. Kalau teman-teman belum sebanyak ini, mungkin hanya misalkan animal. Oke. Nah, mungkin seperti ini teman-teman bisa menambahkannya dengan cara ini klik tanda gerigi ini, lalu pilih yang all, lalu pilih OK. Nah, maka akan tampilannya akan tambah banyak seperti ini. Ini ada banyak simbol, misalkan saya pilih ini, lalu saya klik gambar seperti ini. Ya. Ini buat non saja, warnanya merah. Oke, seperti ini ya. Jadi, oke, selanjutnya ini ya, sudah. Selanjutnya penjelasan layar ya. Dapat teman-teman lihat pada bagian kanan ini ada layar ya. Setiap nambah objek, nambah gambar, nambah foto itu layarnya akan bertambah ya. Jadi semakin kompleks desainnya maka layarnya akan semakin banyak. Sistemnya layar yang ada di atas itu ini ya, kan ini di atas ya. Round rectangle yang warna oranye ini kan ada di atas. Itu akan menutupi yang ada di bawahnya semua ya. Ini ya. Jadi yang di atas itu akan menutupi di bawah. Nah, lalu untuk merubah urutannya, kalian bisa klik lalu digeser layarnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman perlu kesabaran ini ya. Awal-awal untuk bermain layar.
Oke, itu ya penjelasan layar. Jadi yang di atas akan menutupi yang di bawahnya. Oke, selanjutnya transformation ya. Ini saya hapus dulu sebagian. Saya seleksi. Seleksinya pakai ini. Ini saja yang mudah. Ini ya. Mau delete, klik lalu tekan delete pada keyboard. Delete, delete, delete ini, delete, delete seperti itu ya untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya yaitu transformation atau merubah bentuk ya. Nah, ini saya beri warna putih dulu biar kelihatan. Oke. Nah, kliklah. Ketika kita klik, itu akan ada ini ya, garis bantu yang mengelilingi seperti ini, sama seperti di Corel ya. Ini tinggal diklik lalu diperbesar ya. Nah, seperti ini. Sama ini seperti di Corel ya, ataupun yang di lainnya. Bedanya cuma ketika sudah mau mengakhiri perintah. Misalnya ini saya besar, oke, saya besar. Kalau sudah harus tekan enter, enter itu ya. Jadi setelah diperbesar atau berkecil harus tekan enter. Saya perkecil, enter ya, harus ada enternya ya kalau di Photoshop. Kalau di Corel atau nilainya enggak. Oke, selanjutnya itu menyimpan file Photoshop ya. Untuk menyimpan teman-teman bisa klik file, save ya. Save lalu pilih tempat penyimpanan seperti ini. Misalkan saya taruh di picture. Nah, file name-nya apa itu silahkan diganti. Save as-nya karena ini masih bahan mentah, kita pilih save dalam bentuk PSD. Saya itu klik save. Nah, kalau dalam bentuk PSD nanti masih bisa diedit. Nah, lalu kalau misalkan ini kan masih dalam bentuk PSD. Kalau PSD itu nggak bisa dibuka tempat lain kecuali di Photoshop itu sendiri, maka harus diekspor ya. Nah, bedanya kalau dengan di Corel kan kita ekspor. Nah, di sini kita pakai save as ya. Ini kan sudah di save. Nah, kita pilih save as. Lalu save as tipe ini harus diganti ke JPEG, JPG, JPEG, JPE ini ya. JPEG atau PNG ini sesuai dengan kebutuhan atau format yang lainnya ya. Tetapi yang normalnya kan JPEG ya atau PNG ya. Silahkan pilih JPEG. Saya itu pilih save. Tempat penyimpanan pilih save. Lalu akan muncul JPEG option. Ini silahkan diatur max ya, diatur max lalu ada 3 pilihan, pilih yang standar saja. Kalau sudah klik OK. Dan hasilnya bisa kita cek di komputer. Ini yang filenya PSD. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, itu ya untuk materi pertemuan pertama. Secara teori itu nanti setelah ini adalah video praktek, yaitu membuat desain flat kota. Oke, bagaimana caranya? Silahkan ikuti video selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di grup Telegram ya, akan kita diskusikan. Itu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.